Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan kembali berlanjut, setelah kekacauan yang terjadi di Kumogakure yang disebabkan oleh Tankuton Otsutsuki. Ilusi terakhir Tankuton mencoba menyerang Boruto dengan tombak energinya. Namun, Boruto dengan evolusi Jogannya mampu membaca arah gerakan Tankuton. Boruto dengan cepat menangkis serangan tersebut menggunakan Kusanaginya, dan langsung menyerang balik ilusi tersebut menggunakan Kusanagi yang menusuk ilusi terakhir tersebut. Ilusi terakhir Tankuton menghilang dalam sekejap, tubuhnya lenyap seperti debu yang tertiup angin. Boruto berdiri tegak, terengah-engah setelah pertempuran sengit dalam penjara ilusi yang tampaknya tak berujung itu. Akhirnya, gumamnya, merasakan beban berat yang perlahan terangkat. Dengan jogannya yang masih menyala, Boruto memindai sekelilingnya untuk memastikan tidak ada ilusi lain yang tersisa. Setelah yakin bahwa semua jebakan telah dihancurkan, dia segera berlari keluar dari dimensi ilusi. Ketika Boruto berhasil keluar, pemandangan yang tersaji di depannya membuat hatinya terhenyak. Kumogakure dalam kondisi porak-poranda. Asap tebal mengepul di mana-mana, bangunan-bangunan yang hancur berserakan, dan jeritan serta suara pertempuran terdengar di kejauhan. Shinobi Kumogakure tampak kewalahan menghadapi serangan besar-besaran dari pasukan seperti Sumeaka, dan banyak di antara mereka yang terluka atau jatuh ke tanah. Namun yang paling membuat Boruto terkejut adalah sosok Tankuton Otsutsuki yang berdiri di tengah-tengah kekacauan itu, dengan cakra mata tabi yang menyelimuti tubuhnya. Seekor makhluk biju itu tampak tak berdaya, terikat dengan rantai Otsutsuki yang memancarkan cahaya kebiruan. Tankuton dengan tenang menyerap energi cakra mata tabi, kekuatannya terus bertambah seiring semakin lemahnya biju tersebut. Tankuton, sialan kau, desis Boruto dengan amarah. Boruto tahu bahwa dia telah terjebak terlalu lama dalam ilusi dan terlambat menyadari kenyataan yang terjadi. Tankuton menoleh ke arah Boruto dan tertawa kecil, senyum sinis terukir di wajahnya. Akhirnya kau berhasil keluar juga, Boruto Uzumaki. Tapi sayang sekali, kau sudah terlambat, katanya dengan nada mengejek. Energi mata tabi sudah hampir sepenuhnya diserap olehku, dan tak ada yang bisa kau lakukan untuk menghentikannya sekarang. Boruto menggertakkan giginya, tubuhnya dipenuhi amarah dan rasa frustasi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, Tankuton, teriaknya. Tanpa berpikir dua kali, dia melompat maju, mengumpulkan cakra pada Kusanaginya dan melapisinya dengan energi petir yang terang. Dengan kecepatannya, Boruto menyerang Tankuton. Namun, Otsutsuki itu tidak tinggal diam. Dengan mudah, dia menghindari serangan Boruto dan membalas dengan serangan gelombang energi yang menghantam Boruto, membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang. Boruto cepat-cepat bangkit kembali, rasa sakit di tubuhnya tidak menghalanginya untuk terus maju. Dia tahu bahwa waktu semakin sedikit, dan dia tidak bisa membiarkan mata tabi sepenuhnya jatuh ke tangan Tankuton. Dengan energi jogannya yang masih bersinar terang, Boruto mencoba teknik baru, memadukan kekuatan Shinjutsu Uchushi dan Momoshiki yang ada dalam dirinya. Dia menciptakan bola energi Otsutsuki yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya, melemparkannya langsung ke arah Tankuton. Namun, meski serangannya tampak kuat, Tankuton berhasil menahannya dengan satu tangan, menyerap sebagian energi dari rasengan tersebut. Ini sudah berakhir untukmu, Boruto, kata Tankuton, menyerap energi terakhir dari mata tabi yang kini tampak lemah dan hampir tidak sadar. Kau dan desa ini akan segera lenyap, dan rencanaku akan berjalan sempurna. Boruto merasakan keputusasaan mulai menguasainya, namun ia menolak untuk menyerah. Ia menatap mata tabi yang kini terbaring tak berdaya, lalu mengalihkan pandangannya kembali kepada Tankuton. Tidak, ini belum berakhir. Aku akan menyelamatkan mata tabi dan melindungi Kumogakure, meskipun harus mempertaruhkan nyawaku, katanya, penuh tekad. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Boruto berteriak keras, mengumpulkan semua cakra dan semangat juangnya untuk pertarungan yang menentukan ini. Pertempuran melawan Tankuton Otsutsuki baru saja akan mencapai puncaknya, dan Boruto bersumpah untuk tidak lagi terperangkap oleh ilusi ataupun tipu daya musuhnya. Namun, ketika serangan Boruto akan mengenai Tankuton, Tankuton bergegas menggunakan portal dimensi untuk pergi dari Kumogakure. Tankuton berkata, sejujurnya aku ingin melawanmu lebih lama lagi, tetapi aku tak ingin membuang-buang waktu. Tankuton menghilang begitu saja,
meninggalkan Kumogakure yang masih diserang oleh beberapa pasukan seperti Sumeaka. Boruto menggertakkan giginya, menatap dengan kemarahan yang membara ke arah tempat terakhir kali dia melihat Tankuton. Tidak mungkin, lagi-lagi mereka berhasil, desisnya dengan frustrasi yang luar biasa. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan kemarahan bercampur aduk, serta rasa bersalah yang semakin dalam karena merasa gagal melindungi Matatabi dan Kumogakure. Bagaimana bisa dia terus terjebak dalam permainan Otsutsuki? Setelah Shukaku, kini Matatabi juga direnggut begitu saja dari genggamannya. Tiba-tiba, suara Uchushi bergema di dalam pikirannya, nada suaranya tegas namun tenang. Boruto, kau harus fokus. Ini belum selesai. Masih ada masalah besar di depanmu. Kumogakure sedang dalam bahaya dan para shinobi di sini butuh bantuanmu untuk menyingkirkan pasukan Sumeaka. Kau tidak punya waktu untuk terlarut dalam rasa frustrasi. Boruto menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Uchushi benar, masih banyak yang harus diselesaikan. Kumogakure terus diserang oleh pasukan seperti Sumeaka, makhluk buas yang tampaknya tak kenal lelah. Mereka menyebar ke seluruh penjuru desa, menghancurkan bangunan, dan menyerang para shinobi serta penduduk sipil tanpa ampun. Asap kebakaran mengepul ke langit, dan suara pertempuran serta jeritan memenuhi udara. Baiklah, Uchushi, jawab Boruto. Aku akan membantu mereka. Kumogakure harus selamat. Dia berlari secepat mungkin menuju pusat pertempuran, melihat Killer Bee dan para shinobi Kumogakure lainnya berjuang keras menahan pasukan Sumeaka. Banyak shinobi yang sudah terluka parah, dan beberapa bahkan hampir tidak mampu berdiri lagi. Tanpa membuang waktu, Boruto melompat ke medan pertempuran, menciptakan beberapa Kage Bunshin untuk membantunya. Dia mengayunkan kusanaginya dengan cepat, menebas beberapa makhluk Sumeaka yang mendekat, dan menggunakan serangan rasengannya untuk menghantam pasukan musuh dengan kuat, menghancurkan beberapa dari mereka sekaligus. Namun, jumlah pasukan tersebut tampaknya tidak ada habisnya. Setiap kali satu Sumeaka dihancurkan, 2 atau 3 lainnya muncul menggantikannya. Kenapa jumlah mereka begitu banyak? Pikir Boruto dengan rasa frustrasi. Satu demi satu serangan dilancarkan, namun musuh terus berdatangan. Di dalam benaknya, Uchushi memberikan instruksi dengan cepat, menunjukkan titik kelemahan dari makhluk-makhluk tersebut. Fokuskan seranganmu ke inti cakra mereka, itu akan membuat mereka lebih mudah dihancurkan, kata Uchushi. Boruto mengikuti arahan Uchushi, menyasarkan serangannya ke pusat cakra dari makhluk-makhluk tersebut. Dengan cepat, Boruto menggabungkan kekuatan rasengan kosmik dan elemen petir dari Jogan miliknya, menciptakan serangan mematikan yang langsung menembus inti cakra beberapa Sumeaka. Hasilnya efektif, beberapa makhluk hancur dengan cepat, tetapi tetap saja jumlah mereka masih terlalu banyak. Di tengah keputusasaan itu, Boruto melihat seorang shinobi muda dari Kumogakure terpojok oleh sekelompok Sumeaka. Tanpa berpikir dua kali, Boruto melompat dan memukul mundur makhluk-makhluk tersebut dengan rasengan yang kuat. Kau baik-baik saja, tanya Boruto pada shinobi muda itu. Shinobi tersebut hanya mengangguk lemah, jelas kelelahan setelah bertarung tanpa henti. Melihat keadaan ini, rasa bersalah dan kemarahan dalam diri Boruto semakin membara. Aku tidak bisa terus gagal seperti ini, pikirnya. Aku harus melakukan sesuatu untuk memastikan Kumogakure selamat. Aku tidak akan membiarkan semuanya hancur. Boruto kembali berdiri di tengah kekacauan. Matanya bersinar dengan intensitas dari Jogan yang mencapai puncak evolusinya. Cakra mengalir deras di tubuhnya, menyatu dengan kekuatan Shinjutsu yang ia dapatkan dari Uchushi. Udara di sekelilingnya bergetar karena kekuatan luar biasa yang ia lepaskan, seperti badai cakra yang mengamuk. Kali ini, tidak ada lagi yang akan menghentikannya. Ia harus menghancurkan semua pasukan Sumeaka ini demi melindungi Kumogakure, demi menjaga kehormatan para shinobi yang bertarung bersama, dan demi menunjukkan bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Dengan satu gerakan cepat, Boruto membentuk segel tangan dan kembali menciptakan puluhan Kage Bunshin. Mereka semua bergerak serempak, mengelilingi pasukan Sumeaka dari berbagai arah, menyerang secara bersamaan dengan kombinasi berbagai jutsu. Setiap klon menggunakan serangan berbeda, mulai dari rasengan kosmik hingga serangan elemen petir yang diperkuat oleh kekuatan Jogan. Gelombang serangan itu menghantam pasukan Sumeaka seperti hujan badai, menghancurkan beberapa makhluk dalam sekejap. Namun, Boruto tidak berhenti di situ. Dia kemudian mengumpulkan energi dalam jumlah besar ke dalam satu rasengan raksasa, jauh lebih besar daripada yang pernah dia gunakan sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan kalian bermain-main denganku, teriak Boruto, melontarkan rasengan raksasa itu ke pusat kumpulan pasukan Sumeaka.
Ledakan dahsyat terjadi, cakra dari Rasengan menyebar dan menghancurkan puluhan Sumeaka sekaligus. Meskipun banyak yang berhasil dihancurkan, jumlah mereka tampaknya masih terus bertambah. Tidak ada waktu untuk ragu atau terjebak dalam keputusasaan. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku, seru Boruto sambil meluncur cepat ke depan, menusuk salah satu Sumeaka dengan kusanagi miliknya, kemudian dengan gerakan memutar, ia memotong dua Sumeaka lainnya dalam satu tebasan. Di dalam pikirannya, Uchushi terus memberikan petunjuk. Gunakan kekuatanmu untuk menciptakan segel pengikat cakra mereka, itu akan menghentikan regenerasi mereka, saran Uchushi. Tanpa membuang waktu, Boruto membentuk segel baru dengan cepat. Segel itu terpantul di udara dalam bentuk pola bercahaya yang rumit, lalu menyebar ke arah pasukan Sumeaka, mengikat cakra mereka. Dalam sekejap, makhluk-makhluk tersebut tidak mampu bergerak, seperti terperangkap dalam penjara cakra yang kuat. Boruto memanfaatkan momen itu untuk menghabisi mereka satu persatu. Dia memanggil kekuatan elemen angin dan petir secara bersamaan, menciptakan serangan gabungan yang menimbulkan ledakan besar di seluruh medan pertempuran. Sumeaka yang tersisa mulai berjatuhan satu demi satu, tak mampu menahan gelombang serangan dari Boruto yang terus-menerus. Dengan serangan terakhirnya, Boruto menggabungkan energi Jogan, Shinjutsu, dan Rasengan dalam satu serangan pamungkas. "Ini adalah akhir kalian," teriaknya dengan suara yang menggema. Dia melompat tinggi ke udara, kemudian menghantamkan serangan tersebut ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Energi yang dilepaskan mengalir ke seluruh penjuru, menciptakan gelombang destruktif yang melahap semua Sumeaka yang masih tersisa. Ketika debu mulai mengendap, tidak ada satupun makhluk Sumeaka yang tersisa. Hanya ada puing-puing bangunan dan tanah yang hancur, tetapi Kumogakure berhasil diselamatkan. Para shinobi yang tersisa melihat ke arah Boruto dengan rasa heran, mengetahui bahwa pengkhianat dunia shinobi telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.